Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gatfar Al-Katiri dari civilengineering.com. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara kita membackup volume data galian timbunan atau volume pekerjaan yang akan kita buat dalam bentuk laporan quantity di Excel. Namun kita menggunakan juga sketch gambar dari AutoCAD. Cara mudahnya atau cara cepatnya kita menggunakan rumus-rumus yang sangat bagi siapapun yang terlibat dalam dunia konstruksi, baik itu perencana, pelaksana, dan yang lain sebagainya. Kita ingin dalam sebuah pekerjaan itu cepat, dan teknik yang kita gunakan pun teknik-teknik yang baik agar pekerjaan yang kita lakukan pun cepat dan juga benar. Untuk itu saya membuat video ini, semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Pada video ini saya akan membuat sketch gambar dari AutoCAD di dalam Excel menggunakan grafis atau grafik chartnya. Di sini saya telah membuat gambar kerja, yaitu backup volume data untuk jalan yang akan kita import ke dalam bentuk format volume XL. Nah, ini dia adalah gambar kerjanya. Saya akan coba untuk membackup data timbunannya saja. Untuk galiannya saya akan gunakan contoh, yaitu data timbunannya saja. Oke, baik, kita lihat di sini pada STA yang terdapat timbunan, yaitu STA 120. Caranya sangat mudah. Agar kita membackup data atau bentuk sketch ini ke dalam Excel dengan cara yang cepat, biasanya kita menggunakan polyline. Jika kita menggunakan polyline untuk menghitung volume atau luasan galian timbunannya, bisa kita gunakan polyline, akan tetapi sangat lama jika kita dapat di sebuah titik yang bentuk dari timbunannya tidak simetris ataupun banyak titik seperti ini misalkan. Banyak titik sehingga terkadang volumenya tidak sesuai dengan apa yang kita hitung menggunakan AutoCAD. Cara mudahnya untuk membuat polyline secara otomatis di gambar ini, di AutoCAD ini, caranya sangat gampang, yaitu gunakan perintah keyboard dengan mengetik boundary, tulisannya boundary gini, kemudian enter. Maaf, boundary begini. Kemudian enter. Sini kita pilih polyline, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik pada area yang kita ingin membuat polyline secara otomatis. Misalkan saya ingin membuat di area timbunan ini, saya klik di sini, kemudian enter. Ini dia polyline terbuat secara otomatis. Jika kita menggunakan polyline biasa, kita menggambar menggunakan biasa, maka titik-titik yang lain akan tidak tergambar, sehingga volume yang kita backup dalam bentuk Excel terkadang mengalami penurunan atau penambahan sesuai dengan perubahan gambar yang kita gunakan polyline secara manual. Itu cara untuk membuat polyline secara otomatis menggunakan perintah boundary. Kemudian kita buat lagi boundary untuk timbunannya atau volume strukturnya, yaitu boundary. Kemudian kita klik OK. Kita buat pada volume strukturnya. Ini volume strukturnya. Ini bentuk penampan jalannya. Ini penampan timbunannya. Kemudian kita klik di sini, enter. Ini dia. Kita bedakan warnanya. Saya gunakan warna merah. Untuk volume strukturnya. Kemudian saya gunakan warna kuning untuk volume timbunannya. Ini volume timbunannya. Ini juga volume timbunannya. Di sini saya hanya mengambil satu contoh pada satu titik untuk pembuatan backup secara cepat ke dalam Excel. Oke. Nah, setelah kita buat boundary-nya, ini boundary-nya, kemudian kita masukkan, kita buat dulu formatnya dalam bentuk Excel, yaitu ini. Ini adalah format galian. Ini luasnya di sini. Kita buat di sini. Luas rata-ratanya. Kemudian di sini koordinat X-nya, karena di sini kita menggunakan menghitung luas timbunan ini menggunakan metode koordinat, maka caranya kita
Untuk memunculkan koordinat dan juga luas area di AutoCAD, caranya dengan menggunakan perintah keyboard yaitu LI, Enter, kemudian kita klik pada polyline yang kita buat. Misalkan kita ingin melihat koordinat dari polyline timbunan, maka kita klik di sini, kemudian kita Enter, maka koordinatnya akan secara otomatis keluar. Untuk kopinya, cara copy untuk ke dalam Excel agar tidak terjadi tumpang tindih, maka kita gunakan perintah atau kita gunakan blok seperti ini. Bloknya dimulai dari ujung atas atau kita gunakan dari area sini, dari pinggir sini, kemudian kita blok ke bawah. Jika kita blok di sini maka tidak akan sejajar seperti yang terbuat di AutoCAD ini. Kita plot di sini, dan kita blok ke bawah sampai di bawah. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita tempatkan di sini. Misalkan ini kita tempatkan di posisi yang akan kita edit. Oh maaf, parameter kita tempatkan di sini saja. Kemudian kita ratakan pinggir, seperti ini. Kemudian kita posisikan untuk sejajar dengan angka 1 untuk koordinatnya. Maka kita posisikan di sini. Misalkan saya posisikan di sini. Kita naik satu tingkat lagi. Nah, ini sudah sejajar. Di sini kita bisa kontrol untuk volumenya di sini ya, untuk areanya 28,145 meter persegi. Nah, untuk membuat rumus di sini, rumus koordinatnya, kita ingin mengambil koordinat di sini, yaitu koordinat X-nya itu kita mulai dari 3 sampai 9. Caranya kita hitung dulu berapa jumlah spasinya dari, karena kita akan menggunakan rumus value dan juga rumus MIT. MIT ini fungsi pengambilan sebuah teks, pengambilan sebuah data dari sebuah teks. Misalkan saya ingin mengambil data di tengah, maka di sini saya gunakan perintah MIT. Namun jika saya ingin merubah teks ke dalam bentuk format numbering, maka gunakan rumus value. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya hitung dulu berapa spasinya sampai ke titik awal X-nya angka 3 ini. Kita hitung, caranya kita klik di sini. Kemudian kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, pasti angka 22. Maka kita gunakan rumus yang kita gunakan, yaitu sama dengan value. Ini fungsi value untuk mengubah format teks ke dalam bentuk format angka. Sehingga kita tambahkan lagi dengan format MIT. Ini untuk mengambil sebuah data dari tengah. Sebuah data tengah. MIT. Setelah ini kita ketik MIT. Ini MIT. Kemudian di MIT ini kita ingin mengambil ini tadi pada saat 22, maka di sini kita beri koma, di sini perintah beri dengan tanda koma untuk membuat angka awal yang akan kita ambil, yaitu koma. Saya gunakan 22. Kemudian berapa teks atau berapa angka yang akan kita ambil? Saya ambil 2 4 6 koma 8 1 2 dari 3 1 2 3 4 5 6 koma 7 8 9 10. Jadi saya ambil koma lagi 11 atau 10 angka. 10 angka yang saya akan seleksi dalam sel ini di middle dari 22 spasi awal. Kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, enter. Di sini masih ada value karena saya gunakan angkanya di sini 22 berlebihan. Kita hitung ulang berapa angkanya. Maaf, seleksi datanya yang salah. Kita taruh di sini. Ini dia. Kemudian enter. Kita lihat ini sudah betul. Kita hitung ulang berapa angka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Maaf 24 23 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10, maka di sini kita ganti 22. Maaf, kita ulang rumusnya. Value, kemudian mid atau middle textnya, kemudian kita klik di sini, kita koma, taruh 22, berapa angka yang kita atau berapa teks yang akan kita ambil, yaitu sebanyak 10, kita koma lagi, ditaruh angka 10, kemudian enter. Oh maaf, di sini berlebihan. Kita gunakan 9 saja. 9. Oh maaf, masih value ya. Di sini kesalahannya di mana? Oh maaf. Di sini kita rubah dulu formatnya, itu info, kita maaf option, kita rubah koma dan titiknya, kita rubah dulu advance. Kemudian di sini kita rubah menjadi titik dan koma, kita rubah. Coba kita ulang lagi, kita hitung ulang. Oh ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. Coba kita ambil 23. Di sini 23. Nah, ini dia. Kita ambil dari 23. Jika terdapat 10 angka, maka di sini ada 29. Kita perbesar ini. Kita ratakan tengah ini angkanya. Kemudian di sini kita jadikan 10. Nah, ini 29. Jika ada tambah lagi ke sana, maka kita gunakan yang angka amannya itu 11. Nah, ini dia 11. Ini dia secara otomatis dia akan mengambil nilai koordinat X-nya saja. Jika kita ingin membuat rumus yang sama untuk mengambil koordinat X-nya, caranya sama. Kita menggunakan rumus value dan mid. Di sini untuk cara mudahnya saya cuman drag ke sebelah kanan. Saya perbesar sedikit selnya. Kemudian di sini untuk selnya saya kembalikan di sini. 23. Kita hitung untuk posisi koordinat X-nya ini berada pada tab keberapa atau spasi keberapa. Kita klik di sini. Nah, kita hitung 1, 2, 3. 22 di sini, 23 di sini. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36. Maka kita ambil dari 36. Berapa angka? 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, komanya juga dihitung. Di sini 36, kemudian kita ganti di sini 36 sesuai dengan 36. Di sini kita ganti menjadi 12. Enter. Maaf, ini depan 36 jadi 37 ya. Nah, ini dia 99. Nah, di sini kita lihat, di sini terdapat 942, sama seperti ini. Nah, rumus yang kita buat telah benar. Untuk membuatnya atau untuk lebih cepat, kita langsung drag saja ke bawah sampai di sini. Nah, maka di sini akan values. Kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan satu koordinat, yaitu koordinat awalnya. Kita copy karena sebagai poligon tertutup. Ini koordinat awalnya. Kita drag ke bawah. Nah, secara otomatis di sini kemudian kita ingin membuat sketch-nya di sini. Caranya sangat mudah. Kita buat dulu ini sebagai titik-titik di sini, atau bordernya kita aktifkan supaya lebih jelas. Yang ini kita buat sketch-nya ini menjadi border yang tutup luar. Nah, ini dia sketch-nya. Nah, untuk di sini nanti kita tambahkan perhitungan untuk perhitungan koordinatnya. Ini caranya sangat mudah. Oke.
Di sini kita buat sketchnya, di sini kita taruh grafiknya. Caranya kita, maaf saya blok sampai di sini, saya merger. Kemudian di sini saya taruh grafik. Caranya kita buat sketchnya dengan cara kita pilih atau kita upload dulu grafiknya atau koordinatnya, kemudian insert. Kita upload sampai di bawah. Insert, kemudian kita insert. Nah, kita pilih ini. Nah, secara otomatis tergambar secara otomatis. Di sini kita tulis STA berapa misalkan, atau ini kita hapuskan saja. Ini nanti biarkan. Kemudian di sini kita ambil nilai maksimumnya 9, minimumnya 9. Maaf. Intervalnya kita gunakan 1, 2. Ini kita gunakan 1 saja. Nah, agar lebih besar, sehingga kita tempatkan di sini tuh. Kita tempatkan di sketchnya. Kita sesuaikan. Nah, ini sketchnya agar lebih menarik, kita tempatkan di sini. Jaraknya kita gunakan 2 saja. Nah, sehingga tergambar sangat. Ini kita ambil jaraknya sama dengan 3 atau 4. Nah, sehingga gambarnya pun bagus. Nah, ini sketchnya. Kita ganti untuk datanya. Chart datanya kita edit di sini. Kita gunakan STA ini saja. Kemudian oke. Ya, di sini kita beri nama chart title. Maaf. Ini di sini kita chart title. Kita lihat, kemudian datanya chart. Di sini chart data range, bukan namanya. Sini edit di sini name. Maaf, ini bukan, ini chart data range-nya ini. Di sini saya anggaplah begini. Ini kita ganti STA-nya 0 plus 00. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian untuk perhitungan, dengan cara ini kita dapat membuat sketchnya secara otomatis. Dan jika kita mengubahnya, caranya sangat gampang diubah. Misalkan kita ingin menambahkan ini koordinat ini, atau gambarnya berubah menjadi gambar galian atau gambar strukturnya, kita tinggal LI saja. Kemudian kita taruh klik, kita ambil koordinatnya, atau kita copy dari sini areanya. Ingat cara kopinya dari awal sampai ke ujung. Kemudian kita copy, kita tempatkan di sini, kita taruh lagi di sini, kita paste. Nah, di sini secara otomatis dia tergambar secara otomatis. Kita copy, kita taruhkan lagi di bawah. Nah, di secara otomatis tergambar tanpa kita harus menggunakan pemisahan angka koordinat X dan koordinat Y secara masing-masing. Itu karenanya agak sedikit terlambat. Dan di sini juga kita langsung dapat mengontrol luas areanya di sini. Nah, untuk rumus perhitungan rumus area galian dan timbunan, rumusnya yaitu nah, setelah kita buat seperti ini, selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan volume, yaitu caranya kita tambah di sini untuk selnya.
kita copy ke sebelah. Nah ini dia. Kemudian saya besarkan sedikit selnya. Nah, kemudian di sini kita beri rumus sisi kiri XI dikali dengan rumus sisi kanan bawah, yaitu XI atas kiri YI. Nah, kita kali, kemudian kita drag ke bawah. Nah, di sini biarkan saja. Kemudian kita ke sebelah rumusnya. Nah, kita ganti posisi. Ini kita taruh di bawah. Kemudian itu di atas. Nah, seperti ini. Kita drag ke bawah lagi sampai di sini. Nah, ini dia. Ini adalah perhitungan yang akan kita gunakan. Di sini kita hapus. Kemudian di sini kita jadikan sebagai maaf, di sini saya tambahkan di sini. Kemudian di sini adalah jumlahnya. Kita taruh jumlah. Kemudian di sini kita jumlahkan koordinatnya. Atau perhitungan sisi kiri, kita drag sebelah kanan. Nah, di sini kita gunakan maaf. Ini kita besarkan dulu. Nah, ini dia. Kemudian untuk mendapatkan luasannya ini luasannya dari AutoCAD. Ini luasan AutoCAD 4,9. Nah, di sini ini rumusnya. Untuk mendapatkan luasan dengan metode koordinat, ini perhitungan luasan yang menggunakan metode koordinat. Caranya kita taruh di sini untuk rumus luasannya. Kemudian ini kita tarik sedikit ke belakang. Kemudian kita tarik sini. Ah, ini dia. Ini kita gunakan rumus sama dengan ditambah dengan ini, kemudian dibagi dengan 2. Nah, ini dia. Kita bagikan dengan 2, enter. Nah, kita lihat di sini ada terdapat perbedaan. Kenapa? Maaf, ini kita lihat. Kita lihat terusnya ulang lagi. Ditambah. Oh maaf, ini dikurang. Maaf ya. Ini rumusnya dikurang, kemudian dibagi 2. Ah, ini dia. Rumusnya dapat, yaitu kita lihat. Di sini areanya yaitu 4907. Ini pun 4907. 06. Ini pembulatan angkanya yaitu 4, sehingga dia jadi pembulatan ke atas. Ini adalah volume galian untuk volume timbunan, volume struktur untuk pekerjaan jalan. Di sini kita dapat volumenya. Ini untuk luasan luasan struktur di STA 00. Kemudian kita rubah ini. Ah, ini dia. Nah, ini backup data. Nah, jika kita ingin merubahnya secara otomatis lagi, caranya sangat mudah. Kalau kita ingin menghitung volume atau luasan ini, kita tinggal LI. Kita copy lagi koordinatnya. Kita lihat O. Maaf. Nah, ini kita copy dari sini areanya. Nah, maaf, kita copy dari sini, awal kopinya itu di sini. Di copy. Kemudian kita tempatkan di sini. Nah, kita lihat secara otomatis akan terupdate. Nah, ini dia. Secara otomatis dia terupdate. Dan di sini kita hapus. Nah, ini dia. Yang volume-nya kita hapus. Ini kita copy untuk poligon tertutupnya. Kita taruh di posisi terakhir. Nah, ini dia. Dia tergambar secara otomatis.
Jika dia terlama secara otomatis, volumenya pun secara otomatis terhitung 145 28,145. Ini dia. Itu cara mudah untuk menghitung atau membackup data luasan sebuah struktur ke dalam Excel dengan cara yang sangat cepat dan mudah, sehingga proses pekerjaan kita pun menjadi mudah dan cepat diselesaikan. Oke, baik. Saya kira video ini saya cukupkan sampai di sini untuk sebagai contoh, dan selanjutnya teman-teman dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Saya kira video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga saja seperti itu. Oke, baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dalam video ini. Jika ingin merequest tutorial dapat ditulis pada kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak lagi menonton video ini. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, akhir dari video ini saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.